Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Is Channel. Nah, ini ada satu unit motor Yamaha Xeon ya. Yang permasalahannya motornya tidak bisa nyala seperti ini. Sebelum kita eksekusi, kita coba dulu, kita tes, kita periksa semua ya untuk dari bahan bakarnya, bensin, oli. Nah, setelah kita periksa semuanya untuk bagian luar, untuk bagian bensin dan sebagainya macam itu semuanya aman, berarti ini emang ada masalah ya motornya. Ini langsung saja kita langsung periksa. Nah, ini kita coba di selah-selah terlebih dahulu, siapa tahu dia mau di selah nyalanya ya. Ini terlihat jelas untuk di selahnya juga itu enteng. Kemudian kita lakukan pengecekan untuk pengapiannya. Nah, ini kita coba starter. Nah, untuk pengapiannya juga bagus ya kawan-kawan. Nah, jadi ini berarti ada masalah di bagian mesin. Nah, setelah kita periksa benar sekali untuk knalpotnya ini penuh dengan oli ya. Langsung saja kita eksekusi, nggak usah lama-lama. Kita langsung bongkar ya bagian-bagian kap-kap dan bodi-bodi, jok dan sebagainya macam yang sekiranya mengganggu saat pembongkaran bagian mesinnya ya. Ini karena kita udah melihat dari knalpotnya tadi udah belum kena oli, jadi kita langsung eksekusi bagian block headnya ya. Ini kita buka-buka dulu. Mungkin motor ini udah terlalu lama untuk ngebulnya mungkin, karena kita nggak tahu, karena keadaan motor ini tadi mati ya. Jadi kita nggak tahu motornya ngebul. Ada yang masih bisa nyala walaupun keadaan ngebulnya parah, tapi motornya masih bisa nyala, ada seperti itu ya. Nah, ini kita lihat sini setelah dibuka box filter. Nah, ini untuk filter udaranya tuh ini sangat kotor sekali ya. Ini juga bisa mempengaruhi ya untuk melukai atau menggores bagian piston. Lah kok bisa? Ya bisa lah, karena sedikit demi sedikit kotoran-kotoran itu akan tersedot melalui intake dan masuk ke bagian ruang bakar, kemudian disedot lagi oleh piston yang mengakibatkan pistonnya tergores seperti itu kawan. Nah, kita buka semua bagian-bagiannya yang mana yang kira-kira susah nanti ketika dibuka. Nah, ini untuk air radiatornya terlihat di sini sudah tidak menggunakan coolant orinya ya. Itu seperti air air biasa lah seperti itu ya, bukan air coolant dengan bawaan untuk spesial motor. Karena apa ya, sebenarnya tidak direkomendasikan menggunakan air coolant, air biasa atau air mineral ya, karena itu bisa menimbulkan karat nantinya di bagian blok dan radiatornya, karena air biasa itu mengandung zat karat seperti itu bro. Lebih baik menggunakan khusus air radiator ya, kan banyak juga tuh, cuman berapa sih, 15.000 20.000 kan ada itu air radiator. Yang penting air khusus radiator ya, jangan pernah menggunakan air biasa. Kita lihat di sini untuk bagian head, tutup headnya udah kebuka dan di sana terlihat mesinnya sangat hitam dan kotor sekali kawan-kawan. Nah, tuh terlihat ya, berarti motor ini sudah sering sekali kehabisan oli ya, jadi mengakibatkan kompresinya loss atau ngedrop yang mengakibatkan motornya susah untuk dinyalakan. Nah, kita buka dulu block headnya. Nah, ini penampakan untuk bagian ruang bakarnya. Bagian ruang bakarnya ini sangat kotor sekali ya kawan. Lihat sana kerak-kerak dan banyak sekali, pokoknya lah macam-macam. Nah, di sini ada kejanggalan juga untuk di businya, sepertinya melencon apalah itu namanya. Itu seperti ada tabrakan, bekas ketabrak apalah, nggak tahu ya. Jelasnya kalau mau dibilang kepanjangan, nggak kepanjangan ya. Untuk busi Xeon itu hampir sama dengan busi Beat ya. Busi Beat, Vixen, karena dia panjang seperti itu. Karisma bisa. Ya, jadi nggak mungkin lah dia mau pakai busi Vario 160 atau Vario 150 ya kan.
yang diameternya lebih panjang lagi. Ini karena susah mau cabut blok karena untuk selang air radiatornya itu nggak bisa copot. Jadi terpaksa untuk baut rengkes atau baut tusuk satenya itu kita cabut dulu supaya bisa menarik atau mencopot bagian selang radiatornya. Nah ini untuk selang radiatornya ini mungkin udah terlalu lama jadi berkarat, susah untuk dicabut. Biasanya gampang dicongkel-congkel juga mas. Nah terlihat di sini untuk bloknya itu banyak sekali goresan-goresan dan kotoran ya, macam-macam lah pokoknya. Yang jelas ini udah tergores parah. Oke, nah di sini juga pistonnya juga baret parah dan kotor. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ya kita lakukan pembersihan dulu di bagian-bagian headnya. Bagian headnya kita bersih-bersihkan semua dari kotoran atau kerak-kerak bekas sisa-sisa pembakaran sampai benar-benar bersih ya supaya nanti pembakaran atau kompresinya itu maksimal. Setelah kita lakukan pembersihan, ini juga kita lakukan pergantian seal klep, kemudian untuk klep-klepnya juga kita bersihkan nantinya, dan klepnya juga kita akan sekir ya, kita sekir aja karena apa, si klepnya nggak terlalu parah, tadi saya periksa nggak terlalu banyak kemakan, jadi cukup kita menggunakan klep yang lama karena berbeda ya kawan untuk klep Xeon 125 dengan Mio M3 itu beda ya, beda tipis. Oke, jangan asal pakai ya. Nah ini untuk klep-klep dan ruang bakarnya udah saya bersihkan. Untuk bagian headnya jangan terlalu diamplas, terlalu terlalu datar, maksud saya kotoran-kotorannya yang tersisa jangan terlalu dibersihkan menggunakan amplas ya. Ya kira-kira dianggap rata, kita bersihkan di atas kaca, udah kayak gitu aja ya. Nanti akan timbul masalah baru nantinya. Maka maksud saya airnya akan nyebrang. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk bloknya juga kita ganti, untuk pistonnya kita ganti. Nah ini kita menggunakan blok aftermarket ya, bukan originalnya. Tapi saya udah sering pakai blok model begini, lumayan bagus sih. Tinggal tergantung perawatan si yang punya motor itu harus rajin ganti oli juga ya. Karena ini mau saya ganti dengan blok originalnya ya kita mengikat juga. Karena kantong pelanggan juga kita harus sesuaikan seperti itu. Saya pengen ganti semua yang original, tapi ya balik lagi seperti itu tadi ya, karena kita ngelihat pelanggan seperti itu kawan. Nah setelah bloknya terpasang, kita pastikan nggak ada rantai-rantai yang lompat atau kejepit dan sebagainya macam. Kemudian kita harus perhatikan di sini ya, masih karena daerah saya masih banyak yang tertipu, masih banyak yang salah. Nah ini ada tanda titik untuk di Yamaha, itu tanda titiknya menghadap ke bagian X. Oke, jangan sampai kebalikan, banyak itu postingan saya untuk tanda titiknya berarti di atas, tanda panahnya menghadap ke atas. Oke, pin duelnya juga jangan lupa ya, untuk pin duel itu untuk memposisikan presisi antara blok dan head itu supaya dia rata sejajar, nggak mereng-mereng nanti. Untuk bagian packing kaleng ini jangan pernah menggunakan lem, boleh juga menggunakan lem kalau packingnya nggak bagus, silahkan menggunakan lem tipis saja. Ini headnya setelah dibersihkan dan disekir, diganti seatnya, ini langsung kita pasang aja, kita pasang. Nah ini untuk plat penentu top daripada top netral noken as itu sendiri, di sini ada garis seperti halnya pada Mio M3, cuman bedanya untuk Mio M3 itu agak sedikit miring ke atas. Nah kalau untuk Xeon ini datar lurus. Nah sebelum kita lakukan pemasangan, kita pastikan dulu untuk olinya itu lancar naiknya ya. Nah setelah terpasang semua, kita coba nyalakan, semoga motor ini berhasil dengan normal. Oke.
Nah, untuk motornya kembali normal ya kawan-kawan. Mungkin segitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.